Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak sekalian. Ibu ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di materi kita, yaitu pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Kita bersama-sama membacakan doa namaskara. Bagi yang belum bisa, dengarkan dan kemudian ikuti. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, para anak sekalian. Mudah-mudahan dengan kekuatan pancaran cita kasih kita selalu diberikan kesehatan. Dengan kita belajar, kita ditambahkan ilmu pengetahuan, dan kita selalu dalam bimbingan Sang Puratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang masih masuk ke bab pertama. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi. Ada yang masih ingat? Mudah-mudahan ada yang masih ingat ya. Nah, sekedar mengingatkan saja bahwa kita minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada zaman Kerajaan Mataram kuno, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai Kerajaan Mataram kuno. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi kita yang kedua, yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama tentang materi zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan Kerajaan Sriwijaya, kemudian kalian mampu menganalisis Kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengetahui bukti-bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya yaitu masih masuk ke bab pertama, yaitu sejarah penyiaran agama Buddha di Indonesia pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Kemudian nanti kalian bisa kerjakan, ya. Kemudian nanti hasilnya dikirim melalui WA, ya. Ini. Yang pertama, tahukah kamu mengenai Kerajaan Sriwijaya? Kemudian yang kedua, kapan dan di manakah kerajaan ini berdiri? Kemudian yang ketiga, siapa raja pertama yang berkuasa pada saat ini? Yang keempat, apa hubungannya dengan agama Buddha? Nah, silahkan ya nanti kalian coba dijawab. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya tentang kerajaan-kerajaan Sriwijaya. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, di sini adalah ada peta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, ya. Nah, silahkan kalian pelajari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan peta kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada awalnya Kerajaan Sriwijaya itu hanya sebuah kerajaan kecil
Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Daputayang. Daputayang yang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan di sekitarnya. Ya, kalau kalian perhatikan di situ yang ada pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu ada garis yang merah ya, itu sebagai kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Baik itu dari Kamboja, kemudian Thailand, kemudian Semenanjung Malaya, kemudian Pulau Jawa, sampai pesisir Kalimantan pun menjadi ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, sumber kerajaan Sriwijaya itu berupa prasasti dan cerita Cina. Ada dua sumber yang merupakan prasasti, yaitu yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palapasema, dan Amogapasa. Ya, itu dalam negeri. Kemudian yang prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Ligor, Nalanda, Piagam Leiden, Tanjore, Kanon, Grahi, dan Caya. Nah, itu sebagai prasasti yang berasal dari luar negeri. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak sekalian bahwa kerajaan Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Balaputradewa. Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan sebuah bihara bagi pandita Sriwijaya yang belajar dari agama Buddha di India. Selain itu, dalam prasasti Nalanda juga disebutkan bahwa adanya silsilah Raja Balaputradewa menunjukkan bahwa Raja Shailendra atau Dararindra itu merupakan nenek moyangnya. Jadi nenek moyang dari Balaputradewa tadi itu adalah Raja Shailendra atau Dararindra. Itu sebagai nenek moyangnya. Nah, kemudian ini sejarah penyiaran agama Buddha. Nah, ini ada agama yang berkembang pada saat itu. Nah, sebagai di Sriwijaya itu sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana. Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Para peziarah antara lain pendeta dari Tiongkok, Itsing yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studi di Universitas Nalanda di India pada tahun 671 dan 695 serta di abad ke-11 Atisa seorang raja Buddha asal Begala itu melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddhis sehingga menjadi pusat pengembangan agama Buddha. Nah, pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Jadi itu sebagai koin emas untuk kerajaan Sriwijaya sebagai posisi kerajaan. Kemudian kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh budaya Buddha. Perannya dalam agama Buddha dibuktikan dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu itu melalui perdagangan dan penaklukan sejak abad ke-7 hingga ke-9. Nah, dengan demikian Sriwijaya secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaan Nusantara. Ya, paham ya? Kemudian di sini berikut adalah gambaran Sriwijaya menurut Itsing.
Nah, di sini banyak raja dan pimpinan yang berada di pulau-pulau pada lautan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya itu dipenuhi lebih dari 1.000 biku Buddha yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik. Jika seorang biarawan Cina ingin belajar ke India untuk belajar sabda, lebih baik ia tinggal di Sriwijaya selama beberapa tahun untuk mendalami terlebih dahulu ya ilmunya, baru nanti mereka akan dikirim atau belajar ke India. Tuh. Karena Sriwijaya itu pusatnya agama Buddha di Indonesia. Nah, di sini ada warisan sejarah ya. Warisan terpenting Sriwijaya itu kemungkinan besar itu adalah bahasanya. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu kuno di Nusantara. Setidaknya di kawasan pesisir, bahasa ini menjadi bahasa kerajaan atau bahasa yang berfungsi sebagai penghubung yang digunakan di berbagai bandar dan pasar kawasan Nusantara. Kegemilangan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Keseluruhan Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Ya. Nah, ini. Di sini ada ayo berekspresi ya. Nah, itu. Nah, Ibu harapkan kalian bisa menyanyikan lagu Gending Sriwijaya ya dengan lirik seperti ini. Nah, di YouTube kalian bisa mendengarkan ya lagu Gending Sriwijaya, kemudian kalian bisa mengikuti, kemudian kalian bisa mengerti. Mungkin kalian dulu nggak pernah lagu Gending Sriwijaya itu seperti apa liriknya, kemudian gimana lantunannya. Nah, itu. Nah, dengan seperti ini kita bisa mengetahui lagu Gending Sriwijaya ya. Nah, sekalian. Nah, di sini nanti Ibu akan mencontohkan lirik lagu dari Gending Sriwijaya, kemudian nanti lebih jelasnya kalian akan Ibu tugaskan kalian mendengarkan di YouTube atau di internet ya, atau mencari di internet. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan Gending Sriwijaya. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala, ku tembangkan nyanyian lagu Gending Sriwijaya. Dalam seni ku nikmati lagi zaman bahagia, ku ciptakan kembali dari kandungan Sang Mahakala. Sriwijaya dengan asrama agung Sang Maha Guru, tutur sabda Dharma Pala Sakya Kirti Dharma Kirti, berkumandang dari puncanya si Guntang Mahameru, menaburkan tuntunan
zaman suci Gautama Buddha Sakti. Borobudur, Candi Pusaka di zaman Sriwijaya. Saksi luhur, berdiri teguh kokoh sepanjang masa. Memakzulkan Indonesia di daratan se-Asia, melambangkan keagungan sejarah nusa dan bangsa. Nah, itu ya anak-anak sekalian sebagai contoh dari sebagai bukti warisan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kita lanjutkan kembali materinya. Nah, di Indonesia itu nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota. Nah, nama Sriwijaya juga digunakan oleh Universitas Sriwijaya yang didirikan pada tahun 1960 di Palembang. Demikian pula Kodam 2 Sriwijaya, PT Pupuk Sriwijaya, Sriwijaya Pos, kemudian Sriwijaya TV, kemudian Sriwijaya Air, Stadion Gelora, Sriwijaya, dan Football Club ya. Nah, itu sebagai warisan sejarahnya. Nah, itu sebagai nama Sriwijaya pun itu digunakan dari berbagai macam nama. Baiklah anak sekalian, nah demikian tadi materi yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu bisa sampaikan kalian bisa mengetahui sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kalian mampu menjelaskan Kerajaan Sriwijaya seperti apa, kemudian kalian bisa menganalisis, kemudian kalian bisa mengargumenkan bagaimana Kerajaan Sriwijaya. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian materi yang Ibu bisa sampaikan. Nah, di sini sebagai tugas untuk hari ini ya. Untuk hari ini, ingat hari ini kalian Ibu suruh membuat rangkuman tentang Kerajaan Sriwijaya sebagai tugas mandiri berstruktur. Nah, itu ya. Nah, itu kalian Ibu suruh membuat ringkasan ya. Nah, nanti kalau ringkasan itu sudah ada, kalian nanti kalau ada pertemuan, nanti Ibu akan mengecek yang sudah mengerjakan, yang sudah merangkum siapa, seperti itu. Nah, untuk minggu selanjutnya, ini nanti minggu selanjutnya mungkin Ibu belum akan memberikan materi ya. Jadi minggu depan kalian nanti akan melanjutkan mengerjakan tugas yang kedua ya. Ingat ya, minggu depannya, bukan minggu sekarang untuk pertemuan hari ini, bukan. Minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan itu kalian Ibu suruh buat clipping tentang berita benda-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari koran, majalah, atau sumber lainnya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu apa saja, mungkin ada berupa candi atau prasasti dan lain sebagainya. Kalian cari buktinya di koran maupun majalah, kemudian dipotong boleh, ditempel di kertas HPS, kemudian kalian bisa dijilid rapi, kemudian dikasih sampul depannya, ada nama, kemudian ada tugas apa, kemudian tahun ajaran mata pelajaran tahun berapa ya. Jelas anak-anak sekalian? Nah, hanya itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan minggu depan. Kalian ini tugas minggu depan. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masa gelap agama Buddha dan kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia ya. Nah, itu antara materi selanjutnya. Baiklah anak-anak sekalian, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan
kita selalu diberikan perlindungan kepada Sang Triratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalian selalu menjaga kesehatan, selalu melakukan hal-hal yang terbaik berkenaan dengan sila, moralitas kita, bertutur sapa, berperilaku. Nah, itu yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi siswa yang baik, kita menjadi siswa yang teladan, dan kita sama-sama mengembangkan Buddha Dharma. Nah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semuanya hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.